Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang STIM tabel. Jadi STIM tabel ini adalah salah satu poin yang paling penting ketika kita akan masuk ke dalam materi chapter 7 di buku Smith-Vanes. Dalam STIM tabel bentuknya adalah seperti ini. Nah, jadi ada beberapa kumpulan nilai-nilai mulai dari suhu, kemudian tekanan, lalu ada spesifik volume, ada energi dalam, entalpi, dan entropi. Nah, bagaimana cara membacanya? Kadang-kadang kita ingin mencari suatu nilai, tetapi di sini tidak ada. Nah, sehingga digunakan cara interpolasi. Bagaimana kita menggunakan interpolasi? Maka saya akan menjelaskan pada kesempatan kali ini ya. Interpolasi ini dapat digunakan ketika kita ingin mencari suatu nilai tadi dalam tabel di mana kondisinya itu berada di antara dua kondisi yang lain. Sehingga kita menggunakan rumus E.1 seperti ini. Di mana M adalah variabel yang akan kita cari. Sedangkan nilai X dalam hal ini X1, X2, M1 dan M2 adalah sesuatu yang sudah diketahui dalam STIM tabel. Langsung saja ke contoh. Di sini ada contoh, kita ingin mencari berapa sih entalpi pada suhu 140,8 derajat Celcius. Nah, pada STIM tabel di appendix E tadi diketahui, kita lihat ya, 140,8 derajat Celcius. Kita lihat terlebih dahulu. (140 derajat Celcius). Nah, di sini 140 derajat Celcius, kita lihat nilainya berapa? Nilainya adalah H12733,1. Kita cocokkan ya. 2733,1. Nih, 2733,1. Cara membacanya adalah ini tarik garis ke bawah ya, entalpi H pada saturated vapor, kemudian suhunya dicocokkan dengan yang sebelah kiri yaitu 140 derajat. Maka kita menemukan nilai dari H adalah 2733,1. Kemudian ketika kita ingin mengetahui H pada T 140,8 derajat Celcius, maka kita harus mencari rentang yang paling dekat antara suhunya yaitu 140 dan 142. Oke, kita cek lagi untuk 142. Kita lihat 142. 142 maka hanya adalah 2735,6. 2735,6. Sehingga kita akan menemukan ya bagaimana mencari nilai H. H ini kita masukkan ke dalam persamaan E1. H sama dengan X2 adalah X2 min X. Berarti dalam hal ini adalah T2 dikurangi dengan T. Ini dikurangi dengan 142 dikurangi 140,8 dapat 1,2 dibagi dengan X2, X-nya adalah T ya. 142 dikurangi X1 atau T1 samper 2 dikalikan dengan M1. M1 adalah H1, kita masukkan ke sini ditambah dengan X min X1. X-nya tadi adalah 140,8 dikurangi X1, 140 sama dengan 0,8. Lalu dibagi X2 ini dikurangi X1 per 2 dikalikan M2. Dalam hal ini M adalah H2. Jadi ini adalah notasi saja. M itu permisalan suatu notasi yang bisa digantikan dengan volume spesifik, H, kemudian internal energy ataupun entropi. Sehingga didapatkan nilai entalpi pada temperatur 140,8 derajat Celcius yaitu sebesar 2734,1 kJ per kilogram. Nah,
Bagaimana seandainya kalau nilai M ini merupakan fungsi yang mengandung dua variabel bebas? Misalkan ada variabel X dan Y, kemudian kita ingin mencari nilai M, sehingga di sini diperlukan 2 kali interpolasi. Ini sebagai contoh ya, kita akan mencari nilai M berapa ketika diketahui data-data dari variabel X dan variabel Y. M11, M21, M12, dan M22 ini sudah diketahui. Maka menggunakan rumus E.2, yaitu double linear interpolation. Rumusnya seperti ini, mirip dengan rumus E1 tadi, bedanya adalah di sini kita menggunakan interpolasi double. Langsung saja masuk ke example E1. Jadi, dari data steam tabel, maka temukan yang pertama adalah berapa sih specific volume dari superheated steam pada tekanan 816 kPa dan suhu 512 derajat Celcius. Maka kita harus melihat terlebih dahulu dalam steam tabel. Kita lihat di sini untuk steam tabelnya. Kita cari ya, ini saya sandingkan biar mudah untuk mencarinya. Ini soalnya tadi, kita akan mencari specific volume pada tekanan 816 dan suhu 512 di steam tabel E2. Kita cari terlebih dahulu. Nah, di sini tabel E2 kita lihat ya tekanannya. Tekanannya 816 kPa. 816 kPa. Apakah ada 816? Tuh, ternyata tidak ada 816. Yang ada adalah tekanan 800 dan 825. Sehingga 816 adalah nilai di antara tekanan ini 800 dan 825. Lalu kita cari suhu. Baca suhunya adalah yang bagian atas ini. Yang di bagian atas ini adalah suhu 175, 200, 220 dan seterusnya. Kita akan mencari suhu yang 512. Kita cari 512 berarti di sekitar ini. Ya, 512 tidak ada, adanya adalah rentang 500 dengan 550. Sehingga nilai volume spesifik yang akan kita cari adalah yang di antara ini. Kita cari V-nya. Kita lihat di sini untuk T500 terlebih dahulu pada tekanan 800, maka V-nya diperoleh 443,17. Ini 443,17. Kemudian pada tekanan yang 825 ini kita cari nilai V-nya adalah 429,65. Dengan cara yang sama, kita lihat untuk T550. Maka V-nya yaitu 472,49 dan 458,10. Lalu ini kita masukkan ke dalam persamaan yang tadi, persamaan E2. Ya, didapatkan nilai V sebesar 441,42. Ini jawaban dari pertanyaan example I1A. Kemudian untuk yang B, temperatur kita diminta untuk mencari berapa temperatur dan entropi spesifik dari kondisi steam yang superheated pada tekanan 2950 kPa serta entalpinya 3150,6 kJ per kilogram. Dengan cara yang sama, kita lihat dulu tekanannya. Kita cari di sisi sebelah kiri, 2950. Kita scroll ke bawah.
2950. Ya, 2950 tidak ada ya, ternyata adalah di rentang antara 2.900 dan 3.000. Kemudian kita cari juga nilai H sekitar ini 3150. Nilai H di antara 3.000 sampai 2.900 sampai 3.000 yang nilai H-nya itu 3.150. Kita lihat di sini. Nah, ini pada suhu berapa kira-kira ya? Kita lihat pada suhu sekitar, ini masih ke kanan, saya kecilkan lagi ya, biar semuanya terbaca. 375, ternyata masuk ke dalam range 350 dan 375. Kita lihat nilai H-nya nih. Tuh. Ini ya. 3150, saya besarkan lagi. 3150 ada di rentang antara suhu 350 dan 375. Angkanya ini 3119 dan 3177. Kita masukkan sini ya pada tekanan 2900. Kemudian kita cari tekanan di bawahnya tadi, rentangnya. Antara ini ya, berarti ambil yang 3000. Ambil yang 3000 berapa nilai H-nya? Nilai H-nya adalah untuk yang 3000, nilai H-nya adalah 3117,5 dan 3175,6. Kita masukkan ke sini. Ya, hanya yang di tengah ini sudah diketahui, yang diminta adalah berapa temperatur ini, pertengahan ini, dan entropi spesifik. Berarti entropi nanti akan masuk ke tabel selanjutnya. Karena ini yang diketahui H, maka kita harus tahu juga H di sini H saat T1 dan H saat T2 itu berapa. Kita cari dengan menggunakan interpolasi satu kali, bukan yang double ya. Karena di sini kita mau mencari H T1, berarti rumusnya adalah ini 2950 dikurangi dengan 2950 ini ya, per nilainya adalah ini dikurangin ini 100 dikalikan dengan nilai T1 ini saat tekanan 2900 kPa. Dengan cara yang sama kita juga akan mendapatkan nilai dari H saat T2. Ketika nilai ini sudah kita cari, kita dapatkan, maka HT1 dan HT2 ini sudah terisi dengan suatu angka. Nah, ketika itu berarti kita bisa mencari berapa nilai T menggunakan rumus double interpolasi E2. Rumus E1 dan E2 kita pakai. Nah, ini E1 kita pakai mendapatkan hasil suhu yaitu 363,82 derajat Celcius. Masuk ke dalam rentang di sini ya. Nah, setelah itu baru pertanyaan selanjutnya adalah mencari nilai entropi. Entropi dengan cara yang sama kita bikin tabel P rentangnya tadi tekanan 2900 di sini ya sampai 3000. Ini saya naikkan aja 2900 sampai 3000 ini ya. Kemudian nilai S pada T350 dan T375. Nilai S di sini pada 350 ini 6,7471 ya. Kemudian saat suhunya 375 sebelahnya yaitu 6,8385. Untuk tekanan yang 2900 kita baca di atasnya yaitu ini 6,8563 dan satunya adalah 6,7654. Nah, dari sini kita baru menggunakan rumus interpolasi double dengan persamaan E2. M-nya kita ganti dengan S atau entropi, X-nya adalah suhu dan Y-nya adalah tekanan.
Setelah kita masukkan ke dalam rumus, kita akan mendapatkan nilai entropi sebesar 6,8066 kJ per mol. Nah, ini adalah basic dasar dari perhitungan interpolasi di mana ketika kita ingin mendapatkan suatu nilai yang tidak ada dalam stim tabel. Ini sebagai awalan, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan nanti dengan pembahasan chapter ke-7. Terima kasih.